Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat datang di Pendamping Sosial Indo. Perkenalkan, nama saya Ahmad, memiliki tugas sebagai pendamping sosial di program Keluarga Harapan. Jadi, mengingat banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar bantuan sosial, dalam hal ini kami memberikan atau membuat channel yang bisa membantu sahabat sosial untuk mendapatkan informasi yang kami usahakan akan menjelaskan secara detail sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku di program Keluarga Harapan. Jadi untuk sahabat sosial yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti coba kita akan bahas satu seperti itu ya. Jadi kita akan live ini 15 menit ya, karena ini live pertama saya. Semoga memiliki dampak yang positif, bisa membantu sahabat sosial yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar bantuan sosial. Kenapa 15 menit? Karena saya akan lanjut untuk turun ke lapangan untuk melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau pertemuan P2K2. Untuk wilayah kami itu pertemuannya setiap bulan, itu 1 kali per kelompok. Jadi wilayah dampingan saya itu sekitar 300 kakak dan terbagi menjadi beberapa kelompok sekitar 15-16. Terkadang ada penggabungan kelompok. Kenapa dibagi menjadi 16 atau 15 kelompok? Karena mengingat jarak antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu jauh, dan aksesnya pun masih jalan tanah, jalan setapak, dan terkadang di musim hujan itu banjir. Jadi kami menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Jadi pengalaman menjadi seorang pendamping di setiap wilayah itu memiliki kendalanya masing-masing. Ada yang melakukan pertemuan per 2 bulan ataupun per bulan, ada yang 1 bulan 2 kali. Itu tergantung dari kondisi lingkungan atau wilayah masing-masing. Jadi mungkin jika ada yang tidak sempat gabung di live streaming kami, nanti bisa kita ketemu di live streaming selanjutnya. Karena ini awal, kami pun baru aktif kembali di channel Pendamping Sosial Indo. Beberapa waktu lalu kami sempat aktif, setelah itu off hampir 1 tahun lebih karena banyaknya kendala ya seputar alat kami untuk melakukan pembuatan konten, waktu, dan kesempatan. Tapi alhamdulillah mulai hari ini kita akan aktif kembali untuk membantu sahabat-sahabat kita yang ada di wilayah seluruh Indonesia terkait bantuan program Keluarga Harapan ataupun program-program komplementaritas lainnya. Sepanjang kami bisa jawab, kita akan jawab seperti itu. Oke, kita coba lihat. Oke, kita ambil apakah suara saya jelas? Oke, saya mungkin akan membahas sedikit ya bagaimana pencairan program Keluarga Harapan di tahun Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana program Keluarga Harapan di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 ini ada beberapa perubahan dalam hal
proses pencairan, yaitu proses pencairan PKH di tahun 2024 itu mengalami perubahan dari per 3 bulan menjadi per 2 bulan, seperti contoh Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Biasanya atau di tahun-tahun yang lalu itu pencairan kita per 3 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali pencairan di program Keluarga Harapan. Untuk program yang lain, yaitu program BPNT atau bantuan sembako, itu memang sudah dari tahun yang lalu itu per 2 bulan. Untuk program Keluarga Harapan baru tahun ini pencairannya per 2 bulan. Jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga itu bervariasi, berbeda-beda dengan kondisi jumlah komponen yang dimiliki setiap keluarga. Karena di program Keluarga Harapan memiliki syarat untuk mendapatkan nominal bantuan tergantung dari komponen yang dimiliki setiap keluarga. Seperti contoh, untuk keluarga yang memiliki anak SD, maka bantuan untuk keluarga tersebut, jika itu 1 SD, maka bantuan per tahunnya adalah 900.000, untuk anak SMP 1.500.000 per tahun, SMA 2 juta per tahun. Adapun komponen disabilitas atau kesejahteraan sosial, ya, disabilitas atau lansia, itu bantuannya 2.400.000 per tahun. Seperti itu. Di dalam satu keluarga hanya memiliki kesempatan perhitungan komponen itu 4 komponen seperti itu. Jadi terdapat 2 SD maka akan dihitung 2 SD. Jika terdapat 2 SMP akan dihitung 2 SMP, sampai dalam satu keluarga itu 4 komponen. Sebagai contoh, SD 1, SMP 1, SMA 1, disabilitas 1, maka 4-4-nya akan dihitung. Cara perhitungannya adalah dihitung dari masing-masing jumlah komponen yang dimiliki. Contoh SD 900, tambah SMP 1.500.000, SMA 2 juta, disabilitas 2.400.000. Nanti itu akan dijumlah. Itulah yang seharusnya diterima oleh keluarga penerima manfaat. Nanti pembagian pencairannya itu dihitung dari jumlah tersebut, akan dibagi 12 bulan. Setelah itu nanti akan dikalikan 2, karena pencairan PKH di tahun 2024 itu per 2 bulan. Seperti itu. Jika terdapat perbedaan hitung-hitungannya itu, silakan sahabat sosial bisa konsultasi atau bertanya kepada pendamping program Keluarga Harapan di wilayah sahabat sosial masing-masing. Karena sekitar 30.000 lebih pendamping program Keluarga Harapan yang tersebar di seluruh Indonesia, baik itu kecamatan, desa, kelurahan, seperti itu ya, sampai wilayah-wilayah remote area pun atau wilayah akses itu ada pendampingnya. Jadi sahabat sosial bisa langsung bertanya kepada pendamping terkait terkendala atau kendala-kendala yang dihadapi, seperti cara menghitungnya mungkin bingung, bisa konsultasi dengan pendampingnya untuk dihitungkan, seperti itu. Jadi seperti itu sahabat sosial untuk pengenalan di program Keluarga Harapan. Karena mengingat masih banyaknya di grup-grup Facebook yang bertanya mengenai nominal bantuan yang diterima, apakah sudah cukup atau masih kurang, seperti itu. Untuk proses pencairan, kita tadi sudah membahas tentang cara menghitung nominal per komponen, mengenal komponen dan jumlah nominal yang diterima per komponen. Sekarang kita coba membahas lagi soal pencairan. Jadi di sini ada yang agak banyak simpang siur ya. Jadi untuk pencairan PKH itu terdapat 2 jenis proses pencairan. Ada yang melalui bank himbara, ada yang melalui pos, seperti itu. Yang melalui pos itu pencairannya di kantor pos dengan syarat membawa surat panggilan, seperti itu. Ada kertas yang tertuliskan ada nama, alamat, dan di bawahnya itu ada barcode. Di samping barcode ada nominal bantuan PKH sekian, seperti itu.
Nah, untuk pencairan melalui Himbara, sahabat sosial bisa langsung mengecek kartunya. Ada kartu itu kartu merah putih, namanya kartu keluarga sejahtera, kartu keluarga sejahtera atau KKS. Nah, di situ terdapat apa namanya ya, fungsi untuk penarikan. Jadi sahabat sosial yang sudah paham dengan dunia perbankan, pernah memiliki kartu ATM, fungsi dari KKS itu sama seperti ATM pada umumnya. Bisa kita cek saldo dan melakukan penarikan seperti itu. Ini ada kasus beberapa yang apakah yang melakukan pencairan itu pendamping atau KPM atau keluarga penerima manfaat. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa keluarga penerima manfaat selaku pemilik kartu itu bisa langsung melakukan transaksi di ATM Himbara yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga bisa melalui agen-agen atau kerjasama dengan kios-kios yang memiliki kerjasama dengan bank melalui ada Briling, itu ada dari Mandiri pun ada, BNI juga ada. Jadi sahabat sosial bisa langsung cek saldonya di sana sesuai dengan jadwal pencairan yang telah ditetapkan, seperti karena per 2 bulan bisa Januari, Februari dicek, atau Maret, April dicek, Juni, Juli dicek, seperti itu. Jika belum ada, berarti belum waktunya, atau bisa juga ditanyakan kepada pendamping siapa tahu terdapat kendala di data pemutakhiran datanya sehingga bantuannya terlambat atau bermasalah, seperti itu. Jadi sangat simpel sekali, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan yang luar biasa. Jadi dari pemerintah langsung ke rekening masyarakat atau keluarga penerima manfaat. Jadi pendamping atau fungsi pendamping hanya mendampingi proses program ini berjalan supaya tidak terjadi yang namanya masyarakat tidak terlayani dalam proses pencairan. Maka untuk masyarakat yang tidak dapat melakukan pencairan sendiri, nanti akan difasilitasi oleh pendamping, yaitu diantarkan dan diajari bagaimana proses pencairan melalui mesin ATM ataupun ke agen Briling, seperti itu. Jadi untuk proses pencairannya itu seperti itu. Jadi KKS itu tidak bisa dikumpul kepada ketua kelompok ataupun dikumpul kepada pendamping, tapi KPM langsung bisa melakukan transaksi secara langsung, karena ATM itu memiliki PIN, dan PIN itu hanya dimiliki oleh si penerima kartu. Seperti itu prosesnya. Semoga ini dapat menambah informasi ataupun menambah wawasan seputar bantuan sosial. Jadi di sini ada yang mungkin bertanya, admin siapa? Jadi admin adalah salah satu pendamping yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Kami memang memiliki misi menjaga program ini agar tetap sesuai dengan prosedur, terhindar dari oknum-oknum yang ingin membuat program ini menjadi terlihat tidak baik, seperti itu. Jadi sobat sosial, kita tidak terasa sudah 14 menit, ya hampir 15 menit. Tadi saya bilang saya akan live 15 menit untuk awal perjumpaan kita ini. Semoga nanti kita bisa gabung. Untuk yang belum gabung, ya, mungkin di live selanjutnya kita bisa bergabung, dan kami selaku pendamping selalu menjaga nama baik program. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa bantu subscribe channel kami. Semoga channel kami bisa bermanfaat untuk sahabat sosial dimanapun Anda berada. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live streaming selanjutnya. Terima kasih.